Dan kemudian yang paling terakhir, beliau menyinggung Gus Baha. Mohon maaf, Gus Hasan ya. Gus Hasan kemarin itu juga menyinggung Gus Baha. Gus Baha dijadikan tameng di dalam masalah nasab. Dan beliau, Gus Hasan, menyampaikan, Gus Baha itu bukan ahli nasab, tapi beliau ahli tafsir atau mufasir. Saya mau bertanya, kira-kira Kiai Imad itu ahli nasab enggak? Yang berani mentoan, mencela nasab para habaib Alawi di Indonesia. Ini pertanyaan saya. Ya kalau memang ini didengar dengan Gus Hasan, bisa dijawab. Dan kemudian Ibnu Hajar, apakah isbat nasab? Ahli nasab. Saya mau bertanya, Kiai Imad itu ahli nasab atau bukan? Seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik para teman-temanku sekalian, para sahabat-sahabatku, para saudara-saudariku, dan para subscriber serta netizen yang budiman. Kembali lagi kita di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang statement dari seorang YouTuber yang baru saja mereview serta mengkritik dan mengomentari perdebatan saya dengan Gus Zaini. Padahal perdebatan saya dengan Gus Zaini ini perdebatan yang ada kronologinya. Jadi saya ceritakan kronologi dari awal ya, bahwasanya saya dengan Gus Zaini ini sama-sama mengomentari polemik nasab dari tesis ilmiahnya Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Akan tetapi kita tidak saling menghujat satu sama lain, tapi kita saling berusaha untuk mencari kebenaran bersama-sama sesuai dengan pemahaman, informasi, dan referensi yang kita miliki. Jadi yang pertama, dalam permasalahan polemik nasab Ba'alawi itu bermuara pada pengakuan, klaim mereka bahwa nasab mereka ini paling sahih dan catatan silsilah nasabnya paling rapi. Juga lembaga nasab mereka itu yang kita kenal dengan Maktab Daimi Rabithah Alawiyah adalah lembaga internasional yang mengisbat nasab keturunan Nabi seluruh dunia. Bayangkan itu pengakuannya. Padahal fakta dan realitanya kita bisa lihat bahwasanya RA dan Maktab Daimi itu lembaga atau organisasi lokal. Kenapa saya katakan lokal? Karena terbentuknya itu baru. Artinya mungkin belum sampai 1 abad. Itu di zaman kolonial Belanda. Untuk apa? Ya itu silahkan dicari informasinya. Nah, saya katakan lokal karena selama ini mereka mengklaim bahwasanya catatan silsilahnya paling sahih dan paling rapi serta paling kredibel di seluruh dunia dan mengisbat nasab seluruh keturunan Nabi di seluruh dunia. Nah, ini kan pengakuan yang berlebihan. Entah ini dari Rabithah Alawiyahnya sendiri atau dari oknum-oknumnya. Ya silahkan di cross check sendiri. Tapi pada intinya kabar ini sudah masyhur di bumi Nusantara. Bahkan karena statement dan klaim ini, mereka itu bersikap arogan dan suka merendahkan nasab orang lain, bahkan membatalkan nasab orang lain. Khususnya yang sering terjadi kepada keluarga Wali Songo. Tapi terlepas dari keluarga Wali Songo, saya ingin berbicara begini. Oke, kalau memang kalian mempertahankan bahwasanya tidak perlu ada kitab sezaman untuk menetapkan nasab
seseorang kepada Rasulullah SAW, ini nasab kepada Rasulullah ya, bukan nasab kepada yang lain. Nasab kepada orang-orang yang mulia, terlebih kepada Rasulullah SAW. Apakah prakteknya mereka juga begitu? Karena saya punya cerita nih, sebelum saya menanggapi lebih panjang lagi pada poin-poin yang lain, ya, saya punya cerita begini. Ada salah seorang sahabat saya, dia teman baik saya, sering bersama dengan saya, dan juga sering diskusi dengan saya, kadang-kadang menghadiri satu majelis atau tabligh akbar, ceramah bersama-sama. Beliau ini bermasalah nasabnya. Artinya dari Rabithah Alawiyah ini belum mendapatkan pengisbatan atau belum mendapatkan buku nasab. Alasannya kenapa? Catatan yang dia miliki tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam catatan Maktab Daimi Rabithah Alawiyah. Satu. Maka karena catatan yang dia miliki tidak sesuai dengan catatan yang ada di Maktab Daimi Rabithah Alawiyah, maka buku nasabnya tidak bisa dikeluarkan sampai sekarang. Kemudian yang kedua, ada juga beliau ini adalah salah satu keturunan dari guru-guru kami, ya. Tidak perlu saya sebutkan namanya, domisilinya di mana, agar supaya tidak menjadi fitnah berkepanjangan. Beliau ini dari keluarga Al-Hasani. Dari keluarga Al-Hasani, dari Maroko. Kakeknya itu dulu dari Madinah, ya, dari Maroko sampai punya keturunan Madinah. Nah, kakeknya yang di Madinah ini, itu pindah hijrah ke Indonesia. Hijrah ke Indonesia untuk mendakwahkan satu thariqah tertentu. Kemudian beliau ini dikenal sebagai Syarif Al-Hasani. Dicaci maki keturunannya. Ini bukan Habib, ini bukan zuriyah Nabi. Ini bukan orang Arab, ini orang India, ngaku-ngaku dia. Sampai ramai dan jadi fitnah. Ada sekelompok habaib yang kontra, ada segelintir habaib yang membela. Sampai akhirnya beliau cerita sendiri sama saya nih, datang ke Rabithah Alawiyah, beliau ditanya, mana catatan silsilah nasab kamu? Ini. Kemudian apa? Dilemparkan. Cak, nggak ada dalam catatan kami. Akhirnya apa? Kalau kamu bisa membuktikan bahwasanya kakek kamu yang bernama ini memang ada rekam jejak sejarahnya dalam kitab apa, kamu bawa ke sini. Walhasil, ternyata ada kitab dari ayahnya Habib Umar bin Hafiz Tarim. Itu menceritakan bahwasanya kakeknya itu ketika melakukan perjalanan safar ke Mekah, kemudian singgah di Madinah, beliau bertemu dengan kakeknya sahabat saya ini dan mengambil sanad keilmuan dari kakeknya sahabat saya ini. Nah, dari situ akhirnya diisbat nasabnya. Nah, yang pertama tadi itu nggak diisbat karena tidak sesuai catatannya. Yang ini diminta bukti rekam jejak kakeknya dalam literatur sejarah, buku-buku nasab atau pengakuan dari kelam Ba'alwi. Nah, kemudian kalian masih mengatakan bahwasanya tidak perlu ada bukti sezaman. Sementara prakteknya Maktab Daimi sendiri ketika mau mengisbat nasab seseorang, yang saya kasih contoh 2 orang tadi, sebenarnya banyak yang lain. Itu mereka meminta catatan rekam jejak pengakuan dari orang yang sezaman dengan kakeknya, teman-teman saya itu. Sudah? Oke. Kemudian Anda
menyinggung tentang masalah saya mengatakan Gus Baha itu bukan ulama ahli nasab. Mohon maaf, Anda harus tahu dulu kronologinya, kenapa saya mengatakan seperti itu, dan dalam momen rangka apa saya mengatakan itu. Jangan terkesan seakan-akan saya itu merendahkan Gus Baha. Mudah-mudahan niat sampean tidak seperti itu, tapi intonasi dan nada bicara Anda itu mengarah ke sana seakan-akan saya menyepelekan Gus Baha. Tidak. Perlu Anda tahu bahwasanya saya ini adalah orang yang intens mengikuti kajian-kajian Gus Baha yang tersebar di video-video YouTube. Karena saya juga senang dengan ilmu tafsir. Dan beliau adalah salah satu pokok yang menjadi rujukan saya di dalam mempelajari ilmu tafsir. Tuh. Nah, kenapa saya menyebutkan seperti itu? Ini berawal ketika Gus Rumail Abbas itu membuat tulisan bahwasanya dia datang ke Gus Baha, ya, bertanya tentang nasabnya Ba'alawi, kemudian Gus Baha itu mengisbat nasab Ba'alawi dengan kitab Al-Ghuror. Anda bisa cari tuh informasinya tentang Gus Rumail Abbas itu. Nah, saya mengatakan tidak mungkin Gus Baha itu mengisbat nasab Ba'alawi. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Gus Baha itu bukan orang yang berkonsentrasi di bidang ilmu nasab. Itu maksudnya. Kemudian yang terakhir Ibnu Hajar, ya. Ibnu Hajar Al-Haytami, Anda mengatakan apakah Ibnu Hajar itu bukan ahli nasab atau Kiai Imad ahli nasab, bukan gitu. Nah, tidak boleh begitu. Kita tidak merendahkan Ibnu Hajar dalam sisi keilmuannya. Tetapi, kenapa kita ini mengatakan Ibnu Hajar itu bukan ulama pakar nasab? Jelas, semua ulama itu masyhur. Ibnu Hajar ini adalah ulama fikih. Bukan ulama an-nasabah. Bukan ahli nasab. Kemudian dijadikan hujjah bahwasanya Ibnu Hajar katanya mengisbat nasab Ba'alawi di dalam kitab sabatnya. Dan itu sudah dijawab oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kan katanya panjenengan sudah menelaah dan membaca secara utuh riset ilmiahnya Kiai Imad. Di situ sudah ada jawabannya, bahwasanya Ibnu Hajar itu tidak dalam rangka mengisbat nasab Ba'alawi. Tapi Ibnu Hajar di situ menceritakan tentang sanad lubsul khirqahnya dari seorang Habib bermarga Al-Idrus, yang mana silsilah nasabnya itu bersambung kepada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa sampai ke Rasulullah. Artinya, di situ bukan dalam rangka mengisbat nasab, tapi menyebutkan sanad lubsul khirqahnya. Gitu loh. Jadi Anda jangan memutarbalikkan fakta. Ini faktanya seperti itu. Kalau memang Ibnu Hajar itu mengisbat nasab Ba'alawi, di kitab mana? Kalau di kitab Sabat tidak. Itu beliau menceritakan sanad lubsul khirqahnya. Gitu loh. Nah, silahkan Anda cross check gitu loh. Jadi jangan seakan-akan memframing kami ini orang-orang yang kontra dengan ulama-ulama pendahulu. Tidak, gitu loh. Tapi kami mengkoreksi apakah benar pernyataan mereka dalam membantah tesis ilmiahnya Kiai Imad itu sesuai dengan apa yang tercatat di dalam kitabnya. Kita cross check, ternyata tidak menurut paham kami, gitu loh. Ya, kita berbeda boleh, gitu loh. Kan hak masing-masing, gitu loh. Asal jangan menghina dan menjatuhkan satu sama lain, gitu loh. Ini kan kita membahas tentang kronologi masalahnya dalam rangka mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Adapun salah dan benarnya itu wajar. Salah itu boleh di dalam dunia keilmuan, tapi berbohong itu kurang ajar. Mohon maaf, gitu loh. Nah, jadi kira-kira demikian klarifikasi dari saya.
mudah-mudahan sampai kepada yang mengkritik tadi. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.